Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuris Wicaksono. NIM 2017 101 103 11132. MAPS kelas E. Di sini saya akan mereview buku dari Gatot Soemartono yang menjelaskan tentang arbitrase dan mediasi di Indonesia. Dan bukunya seperti ini. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama ada beberapa cara penyelesaian sengketa di Indonesia. Untuk menyelesaikan sengketa pada umumnya terdapat beberapa cara yang dapat dipilih. Yang pertama ada negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi atau musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Kemudian yang kedua ada mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga ada pengadilan, adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberikan kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia. Kemudian yang keempat ada arbitrase, yaitu merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan. Dan di sini juga menjelaskan pilihan arbitrase. Yang pertama ada keuntungan penggunaan arbitrase. Di dalam keuntungan tersebut ada kecepatan dalam berproses. Kemudian ada pemeriksaan ahli di bidangnya. Ada sifat konfidensialitas. Lalu di sini saya akan menjelaskan pengertian arbitrase. Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin arbitrare, yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaannya. Dikaitkan istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seolah-olah memberikan petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memerhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan. Pandangan tersebut keliru karena arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim di pengadilan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 disebutkan bahwa jika arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di sini juga ada prinsip pemisahan dalam arbitrase. Dalam kaitan dengan klausul arbitrase, hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah prinsip pemisahan, yang merupakan doktrin otonomi dari klausul arbitrase. Prinsip pemisahan menempatkan klausul arbitrase berdiri sendiri dan terpisah dari peristiwa-peristiwa lainnya. Misalnya, prinsip ini memisahkan klausul arbitrase dari perjanjian pokok di mana klausul arbitrase berada di dalamnya, yang artinya jika perjanjian tersebut berakhir atau batal,
klausul atau pasal mengenai arbitrase masih tetap eksis. Di sini juga menjelaskan tentang hal-hal yang relevan terpenting dalam arbitrase. Untuk mengantisipasi timbulnya persoalan di kemudian hari yang terkait dengan proses persidangan dan pelaksanaan putusan arbitrase, yang telah diakui secara internasional dan sudah diakui di Indonesia juga, bahwa dalam menyusun klausul arbitrase perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada pilihan hukum. Pilihan hukum mengingat sistem hukum nasional yang beragam seharusnya di dalam klausul pilihan hukum, khususnya di dalam kontrak internasional, disebutkan secara tegas dan tertulis hukum mana yang akan berlaku atas perjanjian tersebut. Kemudian yang kedua ada ketentuan penggantian. Klausul arbitrase perlu menyebutkan secara tegas apakah ketentuan penggantian yang sifatnya sementara, seperti melakukan penyitaan atau perintah untuk menahan diri bagi para pihak, dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada arbiter. Tidak ada klausul ini akan membuat salah satu pihak harus mengeluarkan biaya ekstra untuk memperoleh putusan pengadilan yang mengenai hal tersebut. Kemudian yang ketiga ada ketentuan escrow. Mengingat biaya untuk melaksanakan putusan arbitrase, khususnya dalam arbitrase internasional, biaya tersebut cukup besar dan pihak mungkin perlu memastikan pembayaran tersebut dengan mewajibkan pembentukan dana yang disimpan oleh pihak ketiga. Istilahnya adalah dana escrow. Dana tersebut dapat dipercayakan pada arbitrase, institusi seperti BANI, AAA, ICC, atau disimpan di bank komersial. Kemudian ada tempat arbitrase. Pemilihan arbitrase seharusnya ditentukan pada satu kota. Pemilihan kota arbitrase tergantung pada beberapa faktor seperti kenyamanan para pihak, tersedianya arbiter yang berkualitas, dan lain sebagainya. Dan untuk arbitrase internasional perlu dipilih lokasi di negara yang termasuk dalam negara penandatangan Konvensi New York. Dalam bahasa tersebut digunakan dalam proses yang hanya mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing secara resiprositas. Kemudian ada pemilihan arbiter. Di dalam pemilihan arbiter, ada dua cara untuk memilih arbiter, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh para pihak dan atau oleh institusi arbitrase. Para pihak, khususnya jika hanya satu arbiter yang digunakan, dapat mendelegasikan para pilihan mereka pada institusi arbitrase. Dan ada kualifikasi arbiter. Di dalam kualifikasi arbiter, para pihak dapat menentukan dalam klausul arbitrase suatu daftar yang menyebutkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi arbiter untuk dapat diangkat. Dalam suatu transaksi yang rumit, misalnya mengenai transfer teknologi yang tinggi, yang merupakan hak atas kekayaan intelektual atau haki, para pihak mungkin membuat suatu daftar kualifikasi yang berbeda-beda untuk masing-masing arbiter. Dan di sini juga ada pengumpulan bukti. Sebagai besar, peraturan arbiter membatasi upaya pencarian bukti. Para pihak mungkin menentukan tindakan pengumpulan bukti-bukti yang diperoleh berdasarkan pada kompleksitas tuntutan dan sensitivitas informasi. Untuk itu, dalam perjanjian perlu secara spesifik disebutkan bentuk-bentuk pencarian bukti seperti apa yang diizinkan lebih lanjut. Dan di sini juga ada ganti kerugian. Di dalam ganti kerugian, para pihak dalam memilih membatasi bentuk dan jumlah kerugian untuk diputuskan melalui arbitrase. Misalnya, mereka boleh melarang dijatuhkan putusan punitive damage atau membatasi besarnya jumlah konsekuensi kerugiannya.
Dan di sini juga ada alasan putusan. Sebagai besar putusan arbitrase tidak mengharuskan para arbiter memberikan alasan-alasan atau putusan mereka. Namun putusan arbitrase yang menyebutkan alasan-alasannya dapat memberikan pedoman di masa depan atau langkah lebih lanjut bagi pihak yang bersengketa. Cukup sekian penjelasan arbitrase oleh buku yang dikarang oleh Gatot Soemartono. Dan jika saya dalam menjelaskan ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.